Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang contoh untuk nilai mutlak dan SPLTV ya. Nah, di sini yang pertama yaitu yang bab 2 dulu tentang nilai mutlak. Di sini ada satu contoh. Tentukan nilai dari yang pertama adalah nilai mutlak dari negatif 5, yang B-nya adalah nilai mutlak dari 2 dikurangi 6. Nah, yang sudah kalian tulis di minggu sebelumnya bahwa definisi nilai mutlak itu adalah bisa jadi X ketika X-nya itu lebih dari 0 dan bisa jadi negatif X ketika X-nya itu kurang dari 0. Jadi yang namanya nilai mutlak itu akan bernilai positif walaupun nilai X-nya negatif karena dikalikan lagi dengan negatif. Nah, berarti di sini yang pertama nilai mutlak negatif 5, berarti nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan, ini kan nilai X nya negatif ya, berarti ketika negatif kita kalikan lagi dengan negatif karena negatif X, negatif 5, berarti negatif dikalikan dengan negatif berarti jadi positif, hasilnya adalah 5. Begitupun yang B, berarti nilai mutlak 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 6 jadi berapa? 2 dikurangi 6 itu adalah negatif 4, berarti nilai mutlak dari negatif 4. Berarti negatif dikalikan dengan negatif 4, hasilnya adalah 4. Jadi ketika angka nilai mutlak itu bernilai negatif, itu kalau dinilai mutlakan itu pasti hasilnya akan menjadi positif. Jadi yang namanya nilai mutlak itu hasilnya pasti positif walaupun misalkan yang di dalam nilai mutlaknya itu adalah negatif ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Nah, yang contoh kedua ini kita masuk ke persamaan nilai mutlak ya. Nah, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, kita berdasarkan definisi saja ya cara pengerjaannya. Ini sebenarnya bisa dikuadratkan, bisa sesuai dengan definisi. Nah, jadi yang pertama nilai mutlak dari 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Nilai yang di dalam nilai mutlaknya kita positif sama negatifkan. Yang pertama di sini yang positif. Berarti 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Kita keluarkan yang ada di dalam nilai mutlak. Bentuknya adalah positif. Berarti 2x dikurangi 4 sama dengan 3. Berarti nilai x-nya berapa? 2x sama dengan 3. Ini pindah ke sini jadi ditambah 4. Berarti 2x sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7 per 2. Nah, ini silahkan mau dibentuk ke dalam pecahan campuran juga boleh. Berarti X sama dengan 7 per 2. Ini ketika nilai mutlaknya dipositifkan. Sekarang kita negatifkan. Berarti di sini ya, 2X dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, nilai mutlaknya. Sekarang kita negatifkan. Negatif dari 2X dikurangi 4. Nilai mutlaknya diganti sama dengan 3. Berarti ini negatif dikali 2x berarti negatif 2x. Negatif dikali negatif 4 berarti positif 4 sama dengan 3. Gitu. Berarti di sini negatif 2x sama dengan 3. Ini pindah ke sini, asalnya positif jadi negatif dikurangi 4. Itu berarti negatif 2x sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Ini pindah ke sini dibagi negatif 2. Berarti X sama dengan negatif dibagi negatif positif. Hasilnya di 1 per 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2 dan 7 per 2. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk persamaan nilai mutlak.
Nah, ini contoh yang ketiga sama masih tentang persamaan nilai mutlak. Nih, di sini tentukan nilai X dari nilai mutlak X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. Berarti kita positif sama negatifkan dulu ya, yang di dalam nilai mutlaknya. Berarti di sini kita positifkan, berarti nilai mutlak X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. Ini ya. Berarti kita positifkan, kita dibuka aja ininya, berarti jadi X dikurangi 1 ditambah X dikurangi 4 sama dengan 6. Ya, berarti ini kita keluarkan di dalam kurungnya X dikurangi 1, ini positif, kalau positif ya udah berarti tambah X dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, ini kita uraikan X dengan X. X ditambah X jadi 2X. Gitu ya. Negatif 1 berarti dengan negatif 4 jadi sama dengan negatif 5. Sama dengan 6. Berarti di sini 3 uraikan 2X sama dengan 6. Ini tinggal pindah ke sebelah sini. Asalnya negatif jadi positif 5. Berarti 2X sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Berarti X sama dengan 11 bagi 2. Berarti hasilnya adalah 11 sama dengan X sama dengan 11/2. Nah, kemudian sekarang yang negatif. Kita negatifkan di sini. X dikurangi 1 ditambah nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. Yang soal ini ya. Nah, berarti kita negatifkan. Negatif X dikurangi 1 berarti ini ditambah negatif, berarti kita negatifkan saja ya. Negatif X dikurangi 4 sama dengan 6. Negatif kali X negatif X, negatif kali negatif positif 1, negatif kali X negatif X, negatif kali negatif positif 4 sama dengan 6. Nah, negatif X dikurangi X berarti negatif X lagi berarti jadi negatif 2X. Terus 1 ditambah 4 sama dengan tambah 5 sama dengan 6. Berarti negatif 2X sama dengan 6 dulu yang ini ya. Ini 5 berarti jadi dikurangi 5. Karena asalnya positif. Min 2X sama dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 ini dibagi negatif 2. Berarti hasilnya adalah X sama dengan 1 negatif 1/2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 11/2 dengan negatif 1/2. Begitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalian mengubah yang positif dan negatifnya itu yang ada di dalam nilai mutlaknya saja. Jadi yang ada di dalam mutlaknya yang pertama positifkan, dibuka, yang kedua dibukanya dikalikan dengan negatif gitu. Jadi ada 2 buah himpunan penyelesaian ya, bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang sudah kalian tulis di minggu sebelumnya, di sini ada 2 buah sifat yang dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Yang pertama ada ini. Yang pertama, nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan P itu akan menjadi negatif P kurang dari X kurang dari P. Ya. Kemudian kalau misalkan yang lebih dari nilai mutlak X itu lebih dari P itu akan menjadi penyelesaiannya X kurang dari negatif P atau X lebih dari P. Ini dua-duanya dibawa ya, bukan nggak usah dipilih seperti ini. Nah, misalkan sekarang yang nomor 4 ya, contoh yang nomor 4 yang sudah kalian tulis tadi di e-learning. Nah, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 1 dikurangi 3X lebih dari 2. Nah, ini di sini lihat, di sini tandanya apa? Lebih dari. Berarti kalau tandanya lebih dari kita pakainya yang A atau yang B. Nah, berarti pakainya yang B di sini. Ada lebih dari ya, lebih dari atau lebih dari sama dengan P. Berarti kita pakainya yang X kurang dari negatif P atau X lebih dari negatif P. Berarti di sini 1 dikurangi 3X lebih dari 2. Nah, berarti misalkan kita tulis dulu X kurang dari berarti ya tidak pakai sama dengan di sini. Kurang dari P atau
X lebih dari P. Di sini yang jadi X-nya itu 1 dikurangi 3X. Yang jadi X ini. Yang jadi P-nya itu adalah 2. Berarti kita masukkan dulu di sini. 1 dikurangi 3X kurang dari negatif. Oh ini maaf. Negatif P. Ya, negatif P. Kurang dari negatif P. Berarti P-nya 2. Berarti jadi negatif 2. Atau yang jadi X-nya 1 dikurangi 3X lebih dari P. P-nya itu adalah 2. Nah, kita uraikan satu-satu. Di sini. Berarti di sini sama kita pindah ruaskan ya. Berarti min 3X kurang dari min 2. Di sini asalnya positif jadi negatif. Gitu. Berarti min 3X kurang dari min 2, min 1 jadi min 3. Berarti X, nah ini kan negatif. Kalau negatif berarti ininya berubah ya. Berarti jadi lebih dari min 3 per min 3 gitu kan. Kenapa ininya jadi lebih dari? Seperti yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Kalau misalkan yang dipindahkannya adalah negatif berarti lambangnya berubah. Jadi X lebih dari negatif dibagi negatif, positif 3 dibagi 3 berarti 1. Berarti X lebih dari 1. Yang atau di sini 1 dikurangi 3X lebih dari 2. Sama seperti itu berarti min 3X lebih dari 2 dikurang ya. Ini asalnya positif berarti jadi negatif dikurangi 1. Min 3X lebih dari 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti X asalnya lebih dari karena yang dipindahkannya adalah negatif berarti jadi kurang dari 1 per min 3. Berarti isinya adalah ini. Berarti isinya itu adalah X lebih dari 1 atau X kurang dari negatif 1 per 3. Nah, itu untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Bisa dipahami ya. Nah, ini masih dari pertidaksamaan. Kalau yang tadi contohnya lebih dari, kalau yang ini satu lagi contohnya adalah kurang dari. Berarti kalau kurang dari kita pakai yang atas ya. Yang sifat yang A. Berarti 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 6. Berarti pakainya yang ini. Negatif P berarti yang jadi P-nya adalah 6. Berarti negatif 6 kurang dari yang jadi X-nya adalah 2X ditambah 5. Gitu ya. Berarti kurang dari lagi P. P-nya itu adalah 6. Nah, kemudian setelah ini kita akan menghilangkan, kita akan mencari himpunan penyelesaian itu adalah nilai X. Berarti yang kita yang kita pindah ruas itu bahasanya pindah ruas ya, tapi sebenarnya itu ditambahkan dan dikurangi. Nah, adalah yang ada memuat X, berarti yang tengah ini. Yang pertama berarti kita kurangkan 5. Berarti di sini negatif 6 semua ruas ya. Ini kan ada 3 ruas. Berarti ketika menghilangkan 5 berarti 5-nya kita nolkan. Atau misalkan pindah ruas ke sana dan ke sini. Asalnya positif berarti jadi negatif. Kurang dari. Berarti ini jadi 2X. Berarti ini juga sama. 6 dikurangi 5. Jadi sama ruas sebelah sini dan ruas sebelah sininya juga dikurangi dengan 5. Karena di sini positif 5. Ini jadi 0. Min 6. Min 5 berarti min 11. Kurang dari 2X kurang dari 6 kurangi 5, 1. Nah, berarti sekarang menghilangkan 2 itu berarti dibagi 2. Berarti yang ini juga sama dibagi 2. Berarti ini tinggal X. Berarti di sini 1 juga sama dibagi 2. Berarti hasilnya ya seperti ini. Ini kan sudah menjadi X yang tengahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah yang tadi tidak di himpunan penyelesaian ya. Berarti X di mana negatif 11 per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 per 2. Nah, ini X bilangan real. Salah. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari nilai mutlak. Ada persamaan nilai mutlak, ada pertidaksamaan nilai mutlak, dan ada angka ketika dinilai mutlakan. Ingat ya, bahwa yang dinilai mutlakan itu hasilnya pasti positif ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.